Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa hari ini media sosial kita, pemberitaan ramai menyampaikan pada publik tentang adanya tagar Kami Bersama Sukatani. Buat kalian yang belum tahu, Sukatani merupakan salah satu band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah yang viral lantaran mereka memberikan klarifikasi, memberikan permohonan maaf pada Kapolri, dan menarik lagu yang judulnya Bayar-Bayar di semua platform. Sehingga ini menimbulkan pro kontra di publik, di netizen gitu ya. Kemudian banyak pemerhati demokrasi yang juga ikut bersuara bahwa ternyata hari ini ruang berekspresi kita yang dijamin oleh undang-undang, ruang menyampaikan pendapat kita yang dijamin oleh undang-undang itu lambat laun mengalami degradasi karena adanya intimidasi-intimidasi. Tentu kita masih ingat bahwa beberapa pekan atau beberapa waktu lalu ada pameran yang juga jadi permasalahan. Sehingga akhirnya pameran itu menyita perhatian banyak publik, menyita perhatian banyak pemerhati demokrasi. Bahkan Amnesty Indonesia kalau nggak salah lewat direkturnya juga menyampaikan bahwa ini adalah salah satu ciri negara otoriter ketika ruang berekspresinya dibatasi atau diintimidasi. Nah, saya secara pribadi ingin menyampaikan pendapat atau menyampaikan opini terkait dengan bagaimana sih kemudian kenapa kita harus memikirkan atau memberikan memberikan pembelajaran pada ruang publik, kenapa kita harus aware terhadap band Sukatani ini dan ruang-ruang berekspresi lainnya yang kemudian semakin hari semakin diintimidasi. Nanti saya akan bacakan lirik lagu yang mereka buat yang kemudian itu jadi masalah dan itu merupakan mungkin bagian dari cara mereka berekspresi sehingga ditulis dalam lirik lagu. Dari lirik lagu inilah yang kemudian menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan teman-teman semua, kalau saya baca-baca gitu ya tentang bagaimana sih seni itu bisa tumbuh subur dalam ruang orde baru otoriter atau ruang kepemimpinan pemerintahan yang tidak demokratis. Ternyata seni bisa tumbuh subur ketika ruang berekspresi itu semakin hari semakin dikekang, maka orang-orang melarikan diri untuk membuat satu kesadaran kolektif lewat karya-karya yang sederhana yang bisa dicerna oleh masyarakat pada umumnya. Nah, sehingga kalau kita melihat kondisi hari ini salah satu tanda yang bagi saya pribadi semakin hari semakin nyata. Toh apa yang ditulis dalam lirik lagunya band Sukatani itu ditujukan untuk oknum yang bermasalah. Jadi kalau kemudian ada kelembagaan atau institusi yang kemudian merasa bahwa ini menjadi satu hal yang kurang baik bagi mereka, lantas kan itu memvalidasi atau mengkonfirmasi bahwa lembaga secara keseluruhan ini juga mengiyakan apa yang disampaikan atau apa yang ditulis oleh band Sukatani. Sayangnya kita itu selalu tersandra pada ruang di mana sebagai masyarakat sipil gitu ya, kita seolah-olah memandang pejabat penguasa itu superior, sehingga kita meletakkan kondisi di mana memandang dan menghormati pejabat itu sangat berlebihan. Bersamaan dengan menghormatinya berlebihan, kita menginjak yang bawah itu dengan berlebihan juga. Nah, kebanyakan dari masyarakat kita hari ini tuh seperti itu. Sudah rusak memang masyarakat kita, tapi bagi saya pribadi, ini adalah PR kita bersama untuk memperbaiki kondisi masyarakat sosial kita. Nah, saya mengharapkan gitu ya, kondisi yang ideal, meskipun kita katakan ya cukup berat lah kalau kita bicara tentang kondisi ideal di tengah kondisi semacam ini gitu ya. Tapi paling tidak warning utama dari kejadian band Sukatani itu adalah boleh jadi hari ini atau kemarin-kemarin pameran, kemudian hari ini band Sukatani, ke depan kita bersuara semacam ini saja, itu juga bisa jadi permasalahan yang cukup serius. Artinya ada ancaman yang kemudian di hadapan kita dengan faktual kita akan hadapi bahwa kondisi yang kemudian membuat kita tidak lagi bebas berekspresi itu semakin hari semakin terasa banget gitu. Instrumen negara itu sangat powerful. Mereka bisa menggunakan semua instrumen negara untuk mempressure
orang yang berseberangan dengan mereka. Artinya orang-orang atau seniman-seniman yang mengkritisi pemerintahan hari ini atau mengkritisi institusi yang hari ini ada gitu ya, ya itu terancam kondisinya. Tapi kalau kita merasa terancam kemudian akhirnya kita tiarap gitu ya, itu kan yang mereka harapkan gitu ya. Artinya mereka berharap bahwa dengan kan logiknya ketika mereka melakukan pressure, kemudian yang di pressure itu memohon maaf, mereka kan berpikir bahwa ini jadi contoh nih buat yang lain supaya yang lain nggak jadi kritis gitu ya. Padahal kalau kemudian kita sadari hari ini ada konflik sosial masyarakat yang cukup menjadi perhatian kita bersama, bahwa hari ini muncul kesadaran kolektif di tataran mahasiswa, masyarakat sipil gitu ya. Kemudian ada berbagai sektor yang kemudian juga ikut memiliki kesadaran yang sama. Mereka sekarang mulai tumbuh kok kesadarannya bahwa ketika satu kelompok ini di-pressure nih gitu ya, kelompok yang lain ikut bersuara, merasakan hal yang sama. Sehingga efektivitas dari tindakan yang dilakukan oleh institusi atau aparat gitu ya dalam hal mengkondisikan orang-orang yang kritis itu menurut saya nggak akan efektif. Justru ketika pressure itu dilakukan dengan dalih supaya yang lain tidak ikut kritis, itu akan membuat kesadaran kolektifnya bertambah. Buktinya beberapa pekan lalu mahasiswa juga ikut bersuara. Bahkan ketika demo-demo mahasiswa dan demo-demo masyarakat sipil hari ini, yang dinyanyikan adalah lagu bayar-bayar-bayar itu. Artinya masyarakat kita hari ini lambat laun mulai muncul kesadaran kolektifnya karena merasa jenuh dan jengah dengan kondisi sosial politik dan sosial masyarakat yang diciptakan oleh kondisi yang sangat tidak suportif terhadap kelas menengah ke bawah. Nah ini yang perlu kita sadarkan pada mereka yang kebetulan hari ini menjabat atau mendapatkan posisi tertentu dalam sebuah kekuasaan. Nah, berdirinya teman-teman di tataran yang kritis, kemudian berdirinya teman-teman untuk membangun kesadaran kolektif, itu adalah satu hal yang perjalanannya memang panjang gitu. Saya masih ingat ketika saya masih mahasiswa S1 ikut demo gitu ya, bahkan saya itu penerima bidik misi yang dimana pada saat dulu teman-teman ketika mahasiswa itu seringkali didoktrin bahwa anak-anak bidik misi jangan demo, jangan ikut aksi. Karena nanti kalau ikut demo, ikut aksi, bidik misinya dicabut. Ketika ada informasi seperti itu, justru bukan kemudian membuat saya mundur gitu ya, atau menjadi saya takut untuk bersuara. Justru saya merasa tertantang karena logik saya berpikir bahwa uang yang saya dapatkan dari bidik misi itu selama setiap bulan gitu ya, itu kan uang dari pajak rakyat, itu kan uang dari rakyat yang dimana mereka alokasikan, kemudian dikelola oleh negara, jadilah program bidik misi pada saat itu, kalau sekarang KIP gitu ya, yang kemudian kalau saya nggak punya kontribusi terhadap masyarakat, ya justru saya adalah bagian orang yang jadi pengkhianat masyarakat. Saya sudah menikmati uang dari hasil bidik misi atau hasil beasiswa itu, masa kemudian untuk bersuara membela kepentingan rakyat saya juga diam? Nah, sehingga saya masih ingat betul dari semester 1 saya ikut demo gitu ya. Ikut demo, ikut aksi, bahkan beberapa dosen yang mengajar itu seringkali saya izin ke mereka gitu. Ada beberapa yang responnya positif, ada yang enggak gitu. Tapi overall saya menggunakan jatah-jatah bolos saya digunakan untuk ikut aksi. Sampai akhirnya 2019 ketika saya jadi salah satu orang yang ada di kampus yang di eksekutif mahasiswa gitu ya. Kemudian di level nasional kita di BEM seluruh Indonesia. Ya, pressure-nya sangat luar biasa. Bahkan ancaman untuk di DO, kemudian pemanggilan dari Dewan Etik itu udah bagian yang seringkali saya dengar. Bukan hanya saya dengar, saya dipanggil pernah beberapa kali oleh wakil dekan, oleh pihak rektorat gitu ya. Kemudian pernah diinterogasi juga di ruangan polisi pada saat demo 2019 tentang reformasi di korupsi. Ya, saya menyadari bahwa ruang-ruang aktivisme, ruang-ruang untuk mengkritisi itu memang ancamannya adalah ancaman seperti itu gitu.
Sehingga kalau kita kembalikan pada hari ini ya, kita konteksnya adalah bagaimana bersuara untuk teman-teman Sukatani gitu ya. Yang ternyata ketika saya baca-baca, vokalisnya juga itu adalah seorang guru sekolah IP yang kemudian diberhentikan juga dari sekolahannya, disinyalir karena sekolahannya juga mendapatkan surat dari aparat gitu ya. Dan itu memang perlu dikonfirmasi, tapi itu berita yang tersebar luas dan bisa diakses kok oleh teman-teman semua. Nah, tapi kalau kita lihat gitu ya, saya sih ada optimisme gitu ya, ada optimisme ini menjadi trigger masyarakat untuk semakin aware, untuk semakin sadar bahwa kita hari ini tuh bukan lagi bisa dikatakan kita ikut nurut-nurut aja dengan pemerintahan kalau kebijakannya nggak pro, atau nurut-nurut aja ketika kita diintimidasi. Enggak kok. Saya ada optimisme kita mulai tumbuh, mulai sadar, mulai membangun kekuatan sipil, mulai membangun kekuatan kelas menengah ke bawah gitu ya, atau kaum marginal miskin kota gitu ya. Sudah mulai tuh ada arah-arah ke sana yang kemudian saya khawatir ini akan jadi bola panas yang nanti akan memukul balik institusi atau memukul balik pemerintahan. Nah, saya merasa harusnya ketika kita bersepakat dengan ruang demokrasi yang kita pilih sebagai sistem pemerintahan dan sistem bernegara kita, ya maka konsekuensi berisiknya itu harus diterima juga gitu. Bahwa nggak ada yang kemudian nanti ketika ngomong A dari pimpinan gitu ya, sampai level masyarakat bawah A semua. Padahal poin A ini sangat bermasalah gitu. Harusnya kan justru ketika masyarakat mengkritisi kebijakan poin A ini yang bermasalah, mereka harusnya sadar bahwa memang mereka bukan memberikan program yang pro terhadap rakyat, tapi mereka hanya bagian yang kemudian malah menyusahkan rakyat. Nah, balik lagi pada poin di mana Ben Sukatani ini menjadi salah satu simbol di mana kita menyaksikan institusi bisa menjadi trigger untuk membangun kesadaran kolektif. Itu adalah bagian positifnya. Tapi di bagian yang lain, ini bisa jadi juga bisa jadi hal-hal yang menakutkan di tataran orang-orang yang kritis juga mulai muncul. Karena dulu ketika saya di kampus itu juga muncul kok ada orang-orang yang dulunya kritis banget, tapi karena adanya pressure, adanya intimidasi, akhirnya lambat laun dia kemudian menarik diri pada ruang aktivisme, ruang menyampaikan pendapat gitu. Nah, ini saya rasa itu yang perlu kita mitigasi gitu. Tapi kalau saya melihat Ben Sukatani ini memang band yang ini ya, yang penuh dengan kritik-kritik sosial gitu. Bahkan vokalisnya itu saya baca skripsinya itu dia mengutip motonya dari Wiji Tukul juga. Artinya ini memang lahir dari apa ya? Band ini lahir dari keresahan pribadi, kemudian mereka muncul pada publik menyampaikan keresahan itu, yang ternyata keresahan pribadi itu banyak orang juga rasakan. Akhirnya kan keterwakilan itulah yang kemudian membuat band Sukatani ini dicintai dan kemudian lirik-liriknya sekarang banyak dinyanyikan di aksi-aksi mahasiswa maupun masyarakat sipil. Nah, biar nggak penasaran saya bacakan ya liriknya. Nih, lirik yang jadi masalah bagi band Sukatani. Liriknya sebetulnya ini apa ya? Ini menggambarkan memang ada oknum-oknum yang seperti ini. Sehingga ya harusnya sih yang kepanasan oknumnya ya, tapi kok ini jadi institusinya. Mau bikin SIM bayar polisi, ketilang di jalan bayar polisi, touring motor gede bayar polisi, angkot mau ngetem bayar polisi. Aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Mau bikin gigs bayar polisi, lapor barang hilang bayar polisi, masuk ke penjara bayar polisi, keluar penjara bayar polisi. Aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Mau korupsi bayar polisi, mau gusur rumah bayar polisi, mau babat hutan bayar polisi, mau jadi polisi bayar polisi. Aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Ini lirik lagu yang diciptakan oleh Ben Sukatani memang itu diciptakan untuk oknum yang bermasalah. Kita coba callback ya, kita coba mengingat kembali ada beberapa berita yang pekan ramainya Ben Sukatani juga
juga ada berita ini muncul gitu ya. Misalkan ada kalau nggak salah di Sumut, polisi tipu polisi untuk naik pangkat sekitar 850 juta tuh kena, ya kan. Kemudian ada di Palopo kalau nggak salah, di mana ada wanita cantik yang kemudian hilang. Adiknya sudah mengabari polisi 1 tahun yang lalu gitu ya. Respon polisi malah negatif responnya, artinya responnya cuma ya udah nggak usah dicari, kakakmu udah gede, paling pergi sama pacarnya. Itu respon polisi. Dan ternyata 1 tahun berikutnya ketika ditemukan tahun ini gitu ya, di Februari minggu kemarin ditemukan sudah dalam kondisi cuma tinggal tengkorak, mulut mulutnya diikat tali. Dilaporkan 1 tahun yang lalu, responnya negatif gitu. Kemudian ada juga di Semarang, dua oknum polisi memeras, ya kan, memeras, jelas-jelas memeras. Kemudian ketahuan sama warga, ramai, akhirnya ya viral. Ternyata nggak dipecat, cuma didemosi atau dimutasi. Alasannya karena jujur. Terus apa lagi? Ada banyak kasus yang kemudian itu melibatkan aparat-aparat ini yang secara representatif sudah diwakili oleh lirik lagu ini. Bahkan ketika saya membuat video tentang bagaimana mengkritik oknum-oknum bermasalah, oknum-oknum polisi bermasalah, itu mayoritas, hampir 99% komentar di TikTok saya pro terhadap apa yang saya sampaikan. Artinya ini memang satu kondisi yang lahir dari keresahan gitu. Dan secara institusi harusnya kepolisian berbenah, harusnya melakukan reformasi institusi, sehingga tidak ada lagi kritik-kritik yang mengarah pada kondisi yang menurut mereka secara institusi nggak nyaman gitu. Ya kalau benar masyarakat juga nggak akan mengkritisi kok. Jadi poin utama saya pribadi adalah di konten ini ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita harus waspada, kita harus menambah kesadaran kolektif kita dan membangun kesadaran kolektif kita jauh lebih banyak lagi di tataran masyarakat sipil di luar sana, bahwa kita punya satu kondisi yang hari ini sangat mengkhawatirkan dan kita takut ini akan lambat laun mengikis ruang berekspresi kita karena ada banyak orang yang merasa posisinya, jabatannya, kekuasaannya ya harus dipertahankan mati-matian. Padahal kita tahu sendiri bahwa mereka itu ya kebetulan aja menjabat kan gitu ya. Jadi teruslah bersuara teman-teman semua dan teruslah sampaikan kebenaran. Semoga kita diselamatkan dari orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang zalim. Terima kasih banyak. Teruslah like, follow, komen, dan subscribe. Share video ini ketika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.